Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah sepasang suami istri yang dikenal sebagai keluarga sederhana dan ramah. Warga mengenal mereka sebagai pasangan yang jarang terlibat masalah. Sang suami, Arman, bekerja sebagai buruh bangunan yang kadang juga menggarap sawah milik tetangga. Istrinya, Sari, membantu dengan membuka warung kecil di depan rumah. Kehidupan mereka tidak berlebihan, tapi cukup untuk makan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Rumah mereka berdiri di atas tanah warisan keluarga Arman. Sebuah rumah tua berdinding tembok yang mulai retak di beberapa bagian, dengan halaman yang ditumbuhi pohon mangga besar. Pohon itu sudah ada sejak Arman kecil. Di bawah pohon itulah dulu ia bermain bersama adik-adiknya, tertawa, berlari, dan berbagi mimpi tentang masa depan. Bagi orang luar, keluarga ini tampak utuh. Namun, di balik senyum dan sapaan ramah, ada beban lama yang perlahan mulai bangkit kembali, masalah warisan. Ayah Arman, Pak Wiryo, sudah lama sakit-sakitan. Usianya yang renta membuat tubuhnya semakin lemah. Beberapa bulan terakhir, ia lebih banyak terbaring di tempat tidur, ditemani ibunya yang setia merawat meski tenaganya juga mulai menurun. Anak-anaknya sering datang menjenguk, termasuk adik bungsu Arman, Dimas. Dimas adalah kebalikan dari Arman. Jika Arman dikenal sabar dan pendiam, Dimas lebih keras, mudah tersinggung, dan selalu merasa hidupnya tidak pernah adil. Sejak muda, Dimas sering mengeluh bahwa ia selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Menurutnya, Arman selalu jadi anak kesayangan, selalu dipercaya memegang urusan keluarga. Padahal, bagi Arman sendiri, semua itu bukan sesuatu yang ia minta. Ia hanya merasa sebagai anak tertua, sudah menjadi kewajibannya untuk membantu orang tua dan menjaga adik-adiknya. Namun, cara pandang itu tidak pernah diterima Dimas. Sari, sebagai istri Arman, sebenarnya berusaha menjaga jarak dari urusan keluarga besar. Ia tahu betul, masalah warisan sering menjadi sumber pertengkaran. Ia berkali-kali mengingatkan suaminya untuk tidak terlalu memikirkan soal itu. "Kita jalani saja hidup kita, Mas," kata Sari suatu malam sambil menutup warung kecil mereka. "Rezeki sudah ada yang mengatur. Jangan sampai gara-gara tanah dan rumah, hubungan saudara jadi rusak." Arman hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia tahu, cepat atau lambat masalah itu akan datang. Ia bisa merasakannya dari cara Dimas menatapnya setiap kali mereka berkumpul. Tatapan yang tidak lagi hangat, melainkan penuh perhitungan. Suatu sore, Arman dan Sari dipanggil ke rumah orang tuanya. Pak Wiryo ingin membicarakan sesuatu yang penting. Wajah Pak Wiryo tampak lebih pucat dari biasanya. Nafasnya pendek-pendek. Dengan suara lemah, ia meminta semua anaknya berkumpul. Di ruang tengah rumah tua itu, suasana terasa berat. Tidak ada canda seperti dulu, semua duduk dengan sikap tegang. Ibu mereka hanya terdiam, menggenggam tasbih, seakan berdoa agar perbincangan nanti tidak berakhir buruk. Pak Wiryo membuka perbincangan dengan suara gemetar. Ia mengatakan bahwa kondisinya semakin menurun. Ia tidak ingin meninggalkan dunia dengan membawa urusan yang belum selesai. Ia ingin membicarakan soal pembagian harta warisan, agar kelak tidak menimbulkan pertengkaran. Mendengar kata warisan, Dimas langsung menegakkan tubuhnya. Matanya berbinar, bukan karena senang, melainkan karena penuh harap dan curiga. Pak Wiryo menjelaskan secara perlahan. Rumah utama dan sebagian tanah sawah akan diberikan kepada Arman, karena Arman dianggap paling bertanggung jawab dan selama ini membantu merawat orang tua. Sementara Dimas akan mendapat bagian tanah yang lebih kecil dan sejumlah uang hasil tabungan. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk perasaan Dimas. "Ayah selalu pilih kakak," kata Dimas dengan nada tertahan, tapi jelas mengandung kemarahan. "Sejak dulu, aku selalu dapat sisa." Arman mencoba menenangkan. Ia berkata bahwa semua bisa dibicarakan baik-baik. Jika perlu, ia siap berbagi lagi. Namun ucapan itu justru membuat Dimas semakin tersinggung, seolah merasa dikasihani. "Aku tidak butuh belas kasihan," jawab Dimas tajam. "Aku cuma mau hakku." Sari, sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara dengan suara pelan. Ia meminta semua untuk sabar dan tidak terbawa emosi, mengingat kondisi Pak Wiryo yang sedang lemah. Namun kehadiran Sari dalam perbincangan itu malah membuat Dimas merasa semakin tersudut. "Ini urusan keluarga, bukan urusan orang luar," kata Dimas sambil melirik Sari dengan tatapan tidak suka. Kata-kata itu membuat suasana semakin dingin. Arman menahan amarahnya, memilih diam demi menghormati ayahnya. Pak Wiryo hanya bisa menarik nafas panjang, matanya berkaca-kaca melihat anak-anaknya mulai bertengkar di hadapannya. Sejak hari itu, hubungan antara Arman dan Dimas berubah.
Dimas jarang datang berkunjung. Jika datang pun, sikapnya dingin dan penuh jarak. Di desa, mulai terdengar bisik-bisik. Ada yang mengatakan keluarga itu sedang retak karena harta. Ada pula yang mulai menebak-nebak siapa yang akan menguasai tanah warisan. Arman berusaha tidak mempedulikan gosip. Ia fokus pada pekerjaannya dan merawat keluarganya. Namun Sari mulai merasakan keganjilan. Beberapa malam, ia merasa seperti ada yang mengawasi rumah mereka. Suara langkah di luar, padahal tidak ada siapa-siapa. Angin yang berhembus membawa bau aneh, seperti bau tanah basah bercampur kemenyan. Sari sempat menceritakan perasaannya kepada Arman. Arman mengira itu hanya perasaan cemas akibat masalah keluarga. Ia mencoba menenangkan istrinya. "Jangan berpikir macam-macam," kata Arman. "Mungkin cuma perasaanmu saja." Namun jauh di dalam hati, Arman sendiri merasakan kegelisahan yang sama. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya hubungan keluarga, tetapi juga suasana di sekitar rumah mereka. Seolah ketenangan yang selama ini mereka miliki mulai terkikis oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa menekan. Di sudut desa, Dimas sering terlihat menyendiri. Ia jarang lagi berkumpul dengan warga. Beberapa orang mengatakan ia sering pergi malam-malam, pulang dengan wajah lelah, tapi membawa uang lebih banyak dari biasanya. Tidak ada yang tahu dari mana uang itu berasal. Yang jelas, sejak perbincangan warisan itu, garis tidak terlihat telah terbentuk. Garis yang memisahkan saudara, yang perlahan berubah menjadi jurang permusuhan. Dan tanpa disadari oleh Arman dan Sari, inilah awal dari rangkaian peristiwa gelap yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung, perlahan akan menjadi saksi bisu dari keserakahan, dendam, dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bab pertama ini hanyalah awal. Ketenangan yang tampak di permukaan sesungguhnya menyembunyikan badai besar yang siap menghantam keluarga itu. Sejak pembicaraan warisan itu, hari-hari Arman dan Sari tidak lagi terasa sama. Sesuatu yang dulu hangat dan akrab, kini berubah menjadi canggung dan penuh kehati-hatian. Arman tetap berangkat bekerja seperti biasa, namun pikirannya sering melayang pada satu hal, adiknya sendiri. Ia tidak pernah menyangka urusan harta bisa mengubah hubungan darah menjadi sedingin itu. Sari lebih merasakan perubahan itu secara perlahan tapi pasti. Warung kecilnya yang biasanya ramai oleh tetangga, kini terasa sepi. Bukan karena pembeli berkurang, melainkan karena hatinya sering gelisah tanpa sebab yang jelas. Ia mudah lelah, cepat pusing, dan sering merasa dadanya sesak saat sore menjelang malam. Awalnya, Sari mengira semua itu hanya akibat pikiran yang terlalu penuh. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa dan menyibukkan diri. Namun kegelisahan itu tidak juga hilang. Justru semakin hari semakin kuat, seperti ada tekanan tak terlihat yang menempel di tubuhnya. Arman menyadari perubahan istrinya. Beberapa kali ia menegur Sari agar lebih banyak beristirahat. Namun setiap kali ditanya apa yang dirasakannya, Sari hanya menjawab singkat, "Aku nggak apa-apa mas, cuma capek." Padahal, dalam hati, Sari menyimpan ketakutan yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang, seolah baru saja dikejar sesuatu. Namun saat membuka mata, yang ia lihat hanyalah kamar mereka yang sunyi. Sementara itu, di sisi lain desa, Dimas menjalani hidup yang jauh berbeda. Sejak pertengkaran dengan Arman, ia semakin jarang bergaul dengan warga. Ia memilih menyendiri dan sering pergi malam hari. Ketika pulang, ia membawa uang yang cukup banyak, jauh lebih banyak dari penghasilannya sebagai buruh serabutan. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Dimas dapat pekerjaan baru. Ada juga yang curiga ia terlibat hal-hal yang tidak baik. Namun tidak ada yang berani bertanya langsung. Tatapan mata Dimas kini terasa berbeda, lebih tajam dan dingin. Di dalam hatinya, Dimas menyimpan amarah yang sudah lama terpendam. Ia merasa seluruh hidupnya adalah ketidakadilan. Ia merasa selalu kalah, selalu berada di posisi paling rendah. Pembagian warisan itu hanyalah puncak dari semua rasa sakit yang ia kumpulkan sejak kecil. "Aku juga anak ayah," gumam Dimas suatu malam. "Kenapa aku selalu dapat sisa?" Pikiran itu terus berputar di kepalanya, berubah menjadi kebencian. Kebencian yang perlahan membutakan hati dan akalnya. Suatu malam, Sari tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, namun tangannya terasa dingin. Nafasnya tersengal-sengal, seperti menahan beban berat di dadanya. Arman panik dan segera membawanya ke bidan desa. Namun setelah diperiksa, bidan hanya menggeleng pelan. "Tidak ada apa-apa yang aneh," katanya. "Mungkin hanya masuk angin atau kecapekan." Namun kondisi Sari tidak membaik. Justru keesokan harinya, ia mengeluh perutnya terasa melilit hebat. Makanan yang masuk selalu dimuntahkan kembali. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. Arman mulai khawatir. Ia membawa Sari ke puskesmas di kecamatan. Dokter memeriksa dan memberikan obat, namun hasilnya tetap sama. Tidak ada perubahan berarti. Penyakit Sari seolah tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Di tengah keputusasaan itu, seorang tetangga tua datang menjenguk.
Ia menatap Sari lama, lalu berbisik pelan kepada Arman. "Mas Arman, maaf kalau saya lancang, tapi ini bukan sakit biasa." Arman terdiam. Ia sebenarnya tidak ingin berpikir ke arah yang aneh-aneh. Namun kata-kata itu seperti membuka pintu ketakutan yang selama ini ia tutup rapat. "Maksudnya bagaimana, Mbah?" tanya Arman dengan suara bergetar. Tetangga itu menarik nafas panjang. Ada bau yang tidak wajar, seperti bau tanah dan sesuatu yang kotor. Biasanya, kalau sudah begini, ada orang yang berniat tidak baik. Kata-kata itu membuat Arman merinding. Ingatannya langsung tertuju pada Dimas. Namun ia segera menepis pikiran itu. Ia tidak mau menuduh adiknya sendiri tanpa bukti. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia duduk di samping Sari yang terbaring lemah. Di tengah keheningan, ia mendengar suara aneh dari luar rumah, seperti sesuatu yang digesekkan ke tanah. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang sakitnya Sari mulai menyebar. Anehnya, bersamaan dengan itu, kondisi ekonomi Dimas terlihat semakin membaik. Ia membeli motor baru, pakaiannya lebih rapi, dan ia tampak lebih percaya diri. Namun senyum di wajahnya terasa kaku, seolah dipaksakan. Suatu sore, Arman bertemu Dimas di jalan. Mereka saling menatap, namun tidak ada sapaan. Dimas hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat dada Arman terasa tidak nyaman. "Semoga cepat sembuh," kata Dimas singkat, lalu pergi begitu saja. Ucapan itu terdengar biasa, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Arman merinding, seolah ada makna lain di balik kata-kata sederhana itu. Malamnya, kondisi Sari semakin memburuk. Ia mengigau, menyebut nama Arman berulang-ulang, lalu menangis tanpa sebab. Sesekali, ia berteriak ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Arman memeluk istrinya, mencoba menenangkan. Namun di dalam hatinya, ketakutan mulai berubah menjadi keyakinan. Ada sesuatu yang sangat salah. Ini bukan sekedar penyakit. Ini adalah awal dari teror yang datang dari arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di kejauhan, Dimas duduk sendirian, menatap malam dengan senyum tipis. Dendam yang selama ini ia pelihara, kini mulai menunjukkan hasilnya. Ia tidak lagi memikirkan akibatnya. Baginya, yang penting hanyalah satu hal, mendapatkan apa yang menurutnya adalah haknya, dengan cara apapun. Dan tanpa disadari oleh Arman, permainan gelap itu baru saja dimulai. Bab ini menjadi awal dari penderitaan yang akan semakin dalam, ketika batas antara dunia manusia dan kekuatan gelap mulai kabur, dan penyesalan tidak lagi memiliki tempat untuk kembali. Hari-hari setelah kondisi Sari memburuk terasa sangat panjang bagi Arman. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan cemas, seolah ada beban besar yang menindih dadanya. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Jika matanya terpejam, yang muncul hanyalah wajah Sari yang pucat dan penuh rasa sakit. Sari sendiri hampir tidak lagi memiliki tenaga. Tubuhnya semakin kurus, tulangnya terasa menonjol, dan matanya cekung seperti orang yang kehilangan harapan. Ia jarang makan, dan jika dipaksa, makanan itu akan keluar kembali dalam hitungan menit. Anehnya, setiap kali muntah, tubuhnya bergetar hebat seolah menahan sesuatu dari dalam. Arman sudah mencoba segala cara. Ia membawa Sari ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Dokter melakukan pemeriksaan lebih lengkap, namun hasilnya tetap sama. Tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan kondisi Sari. Semua terlihat normal, padahal jelas-jelas Sari semakin sekarat. "Secara medis, istrinya sehat," kata dokter dengan ragu. "Kami juga bingung." Kata-kata itu seperti palu yang memukul kepala Arman. Bagaimana mungkin seseorang yang hampir tidak bisa berdiri disebut sehat? Sepulang dari rumah sakit, Arman hanya bisa duduk termenung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Ia ingin marah, ingin menangis, tapi tidak tahu kepada siapa. Malam itu, kejadian aneh kembali terjadi. Sari terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Tangannya mencengkram lengan Arman dengan sangat kuat, seolah takut ditinggalkan. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah yang tidak jelas. "Mas, jangan biarkan dia mendekat," bisiknya lirih. Arman panik. "Siapa, Ri? Siapa yang mendekat?" Namun Sari hanya menggeleng lemah. Bibirnya bergetar, lalu ia menangis tanpa suara. Air matanya mengalir terus, seakan ada ketakutan besar yang tidak sanggup ia ucapkan. Sejak malam itu, Sari sering berbicara sendiri. Kadang ia berteriak, kadang tertawa kecil tanpa alasan. Ada kalanya ia memohon-mohon, seolah sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak terlihat. Arman yang menyaksikannya hanya bisa memeluk istrinya sambil berdoa, berharap Tuhan mendengar permohonannya. Tetangga mulai berdatangan. Ada yang benar-benar peduli, ada pula yang sekedar ingin tahu. Di antara mereka, seorang lelaki tua yang dikenal paham hal-hal gaib datang membawa air doa dan beberapa nasihat. "Ini bukan sakit biasa," katanya pelan kepada Arman. "Ada kiriman, dan yang mengirim orang dekat." Kalimat itu membuat tubuh Arman lemas. Orang dekat. Ia tidak perlu bertanya siapa. Nama Dimas langsung muncul di benaknya. Namun hatinya menolak menerima kenyataan itu. "Apa tidak ada cara lain, Mbah?" tanya Arman dengan suara bergetar. "Kalau yang mengirim tidak berhenti, akan sulit," jawab lelaki tua itu jujur. "Apalagi kalau sudah pakai perjanjian." Sejak hari itu, Arman mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil di sekitar rumahnya. Kadang ia mencium bau aneh saat subuh. Kadang ia menemukan benda-benda yang tidak ia kenal di sudut halaman. Ia membersihkannya, membuangnya jauh. Tapi keesokan harinya, keganjilan itu kembali muncul.
Sementara itu, Dimas semakin jarang terlihat di siang hari. Namun saat malam tiba, lampu rumahnya sering menyala sampai pagi. Beberapa orang mendengar suara-suara aneh dari arah rumahnya, seperti gumaman dan benda jatuh, tapi tidak ada yang berani mendekat. Di dalam dirinya, Dimas mulai merasakan perubahan. Uang memang datang dengan mudah, apa yang ia inginkan seolah selalu tersedia. Namun setiap kali ia sendirian, ada rasa dingin yang menjalar di tulang-tulangnya. Tidurnya tidak tenang, mimpi-mimpi buruk menghantuinya. Dalam mimpi itu, ia melihat wajah Sari yang menatapnya dengan mata penuh luka. Kadang Arman muncul, berdiri diam, darah mengalir dari mulutnya. Dimas terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Namun setiap kali rasa takut itu muncul, ia mengingat kembali kemarahannya. Sejak pengakuan lirih Sari yang menyebut nama Dimas, pikiran Arman tidak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya ucapan orang sakit. Namun setiap kali melihat kondisi istrinya yang semakin melemah, keyakinan itu runtuh. Terlalu banyak kejanggalan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Arman mulai mencari pertolongan kemanapun ia bisa. Ia mendatangi tokoh agama, meminta doa dan nasihat. Ia juga menemui orang-orang tua di desa yang dikenal bijak. Hampir semua memberikan jawaban yang sama. Perbanyak doa, perkuat hati, dan jauhi amarah. Namun ada satu nasihat yang terus terngiang di telinganya. "Kalau ini memang kiriman, Mas," kata seorang sesepuh dengan wajah serius. "Harus ada usaha untuk memutusnya. Tidak cukup hanya bertahan." Arman bertanya bagaimana caranya. Namun sesepuh itu hanya menggeleng pelan. Tidak semua orang sanggup menempuh jalan itu, apalagi kalau yang mengirim masih punya hubungan darah. Kata-kata itu membuat Arman semakin tertekan. Ia merasa waktu terus berjalan, sementara kondisi Sari semakin kritis. Setiap hari ia melihat istrinya terbaring lemah, napasnya semakin pendek. Kadang Sari membuka mata, menatap Arman dengan pandangan kosong, lalu kembali terpejam. Suatu malam, Arman memberanikan diri mendatangi seorang pria yang tinggal di pinggiran desa. Pria itu dikenal jarang bergaul, tapi konon memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Arman datang dengan hati berdebar, membawa harapan terakhir. Setelah mendengarkan cerita Arman, pria itu terdiam lama. Wajahnya terlihat berat, seolah menimbang sesuatu yang besar. "Ini sudah jauh," katanya akhirnya. "Yang mengirim tidak main-main, ada perjanjian yang dibuat, ada harga yang disepakati." Arman menelan ludah. "Harga apa?" Pria itu menatap Arman dalam-dalam. "Nyawa, dan bukan sembarang nyawa." Arman merasa lututnya lemas. Ia langsung teringat pada Sari. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia bertanya, apakah masih ada jalan untuk menyelamatkan istrinya? "Ada," jawab pria itu pelan. "Tapi risikonya besar, dan yang mengirim harus berhenti. Kalau tidak, penderitaan ini hanya akan berganti sasaran." Malam itu, Arman pulang dengan pikiran kacau. Di satu sisi, ia ingin menghadapi Dimas dan memaksa adiknya menghentikan semua ini. Di sisi lain, ia takut kehilangan satu-satunya saudara yang tersisa, takut memperburuk keadaan. Sementara itu, Dimas semakin tenggelam dalam dunia yang ia pilih sendiri. Setiap malam, ia melakukan ritual yang diajarkan kepadanya. Awalnya ia melakukannya dengan keyakinan penuh, namun belakangan, rasa takut mulai menyusup. Ia sering merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali selesai ritual, tubuhnya terasa lebih berat. Kadang ia merasakan sakit di dada, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Namun ia menepis semua itu sebagai efek samping yang wajar. "Aku sudah sejauh ini," gumamnya. "Tidak ada jalan kembali." Namun dalam hati kecilnya, Dimas mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil tidak hanya menuntut ketaatan, tetapi juga korban yang nyata. Mimpi-mimpi buruknya semakin sering. Ia melihat bayangan hitam mendekat, mendengar suara yang menagih janji. Di rumah Arman, teror semakin nyata. Suatu malam Arman terbangun karena mendengar suara benda jatuh. Saat ia bangkit, ia melihat Sari menggigil hebat. Bibirnya membiru dan tubuhnya terasa dingin. Arman memeluknya, memanggil namanya berkali-kali, namun Sari hanya mengerang pelan. Keesokan paginya, Sari tidak lagi bisa berbicara dengan jelas. Kata-katanya terputus-putus, namun satu hal yang masih bisa Arman tangkap adalah rasa takut yang mendalam di matanya. "Mas, jangan biarkan aku sendiri," bisiknya. Kalimat itu menghancurkan hati Arman. Ia merasa gagal sebagai suami. Ia berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan menyerah, apapun risikonya. Desa mulai diliputi suasana mencekam.
orang-orang mulai menghindari rumah Arman. Bukan karena benci, tetapi karena takut. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sekitar keluarga itu. Bisik-bisik semakin kencang, namun tidak ada yang berani ikut campur terlalu jauh. Suatu sore, Arman akhirnya bertemu Dimas di jalan. Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka saling menatap tanpa kata. Wajah Dimas tampak lebih pucat, matanya cekung, namun senyumnya tetap terpasang meski terlihat dipaksakan. "Kau kenapa kelihatan capek?" tanya Arman, mencoba terdengar biasa. Dimas tersenyum tipis, banyak pikiran. Arman hampir mengatakan semuanya, hampir memohon, namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia melihat sesuatu di mata Dimas, sesuatu yang asing dan dingin. Ia sadar adiknya bukan lagi orang yang sama. Malam itu, kondisi Sari mencapai titik terburuk. Napasnya sangat lemah. Arman duduk di sampingnya sepanjang malam, memegang tangannya, membacakan doa dengan suara gemetar. Di luar angin berhembus dingin, membawa perasaan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di tempat lain, Dimas terbangun dari tidurnya dengan teriakan. Ia merasa dadanya sesak, seolah ada tangan yang mencengkram jantungnya. Dalam kepanikannya, ia sadar bahwa perjanjian yang ia buat kini mulai menagih balasan. Bab keempat ini menandai saat di mana semua pilihan semakin sempit. Arman berdiri di ambang keputusasaan, sementara Dimas mulai menyadari bahwa kekuatan gelap tidak pernah benar-benar berpihak. Di antara keduanya, Sari terbaring lemah, menjadi korban dari dendam yang tidak pernah ia ciptakan. Dan di balik semua itu, waktu terus berjalan, membawa mereka semakin dekat pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa diselamatkan tanpa kehilangan yang besar. Arman merasa waktu berjalan terlalu cepat, sementara dirinya bergerak terlalu lambat. Setiap tarikan napas Sari terdengar seperti hitungan mundur, yang mengingatkannya bahwa kesempatan untuk menyelamatkan istrinya semakin menipis. Tubuh Sari kini hanya terbaring diam, nyaris tanpa tenaga. Matanya jarang terbuka, dan ketika terbuka pun tatapannya kosong, seolah tidak lagi berada sepenuhnya di dunia ini. Pada suatu subuh, Arman mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia kembali mendatangi pria yang tinggal di pinggiran desa itu, membawa tekad yang sebelumnya belum pernah ia miliki. Ia tidak lagi datang sebagai orang yang ragu, tetapi sebagai suami yang sudah siap menanggung apapun demi istrinya. Pria itu menerima Arman dengan wajah serius. Setelah mendengar kabar terbaru tentang Sari, ia menghela napas panjang. "Kalau memang kau sudah siap," katanya pelan, "kita akan mencoba memutus kiriman itu. Tapi dengar baik-baik, ini bukan jaminan keselamatan. Ini hanya usaha terakhir." Arman mengangguk tanpa ragu. Malam itu, di rumah Arman, doa-doa dibacakan tanpa henti. Tidak ada ritual aneh, tidak ada benda-benda yang mencolok. Hanya doa, keyakinan, dan keberanian untuk melawan rasa takut. Pria itu meminta Arman untuk tetap tenang, apapun yang terjadi. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di tengah malam, udara di dalam rumah terasa berubah. Sari tiba-tiba menggeliat, tubuhnya bergetar pelan. Napasnya tersengal, dan keningnya basah oleh keringat dingin. Arman menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menahan rasa panik yang menggerogoti dadanya. "Bertahan, Lari," bisik Arman dengan suara bergetar. "Aku di sini." Pria itu mulai membaca doa dengan suara lebih keras. Seiring dengan itu, Sari mengerang pelan, seperti menahan rasa sakit yang tidak bisa ia ungkapkan. Wajahnya menegang dan air mata mengalir di sudut matanya. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi sangat hening. Terlalu hening. Bahkan suara serangga malam seolah menghilang. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri, namun ia tidak berani menoleh kemanapun. Ia hanya fokus pada istrinya. Tiba-tiba, Sari terbatuk hebat. Tubuhnya membungkuk, dan dari mulutnya keluar sesuatu yang membuat Arman terdiam. Ia tidak berani memikirkan apa itu. Pria di pinggiran desa itu langsung menghentikan bacaannya. Wajahnya pucat. "Ini berat," katanya singkat. Yang mengirim tidak mau melepaskan. Arman merasa lututnya lemas. Ia sadar, usaha ini mungkin tidak akan berhasil sepenuhnya. Namun ia juga merasakan sesuatu yang lain, seperti ada tali yang ditarik dari dua arah, dan tubuh Sari berada di tengah-tengahnya. Di tempat lain, pada waktu yang hampir bersamaan, Dimas terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Dadanya terasa sakit, seperti ditekan benda berat. Ia memegangi dadanya, berusaha bernapas normal. Namun rasa sesak itu tidak kunjung hilang.
Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Selama ini, setiap ritual yang ia lakukan selalu memberinya rasa puas dan tenang setelahnya. Namun malam itu berbeda. Ada kegelisahan yang sangat kuat, seolah sesuatu yang selama ini patuh, kini mulai melawan. Dimas duduk terdiam di lantai, keringat mengalir di pelipisnya. Dalam benaknya terlintas wajah Arman dan Sari. Untuk pertama kalinya, muncul rasa bersalah yang nyata. Namun rasa itu segera ia tekan dalam-dalam. Sudah terlambat, gumamnya. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Kembali ke rumah Arman, usaha pemutusan santet itu akhirnya dihentikan. Pria itu menyatakan bahwa kondisi Sari terlalu lemah. Jika diteruskan, risikonya justru bisa lebih fatal. Arman hanya bisa menangis tertunduk. Ia merasa gagal, merasa kalah sebelum benar-benar berjuang. Namun di tengah keputusasaan itu, Sari tiba-tiba membuka matanya. Dengan suara yang sangat pelan, hampir tidak terdengar, Sari berkata, "Mas, aku capek." Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanan Arman. Ia menggenggam tangan istrinya, menahan air mata yang terus mengalir. "Aku di sini," jawabnya. "Istirahatlah." Sejak malam itu, kondisi Sari tidak lagi menunjukkan perlawanan. Tubuhnya semakin diam, napasnya semakin jarang. Seolah jiwanya perlahan menjauh, meninggalkan raga yang sudah terlalu lama menderita. Desa mulai bersiap dengan kemungkinan terburuk. Beberapa tetangga datang membantu, bukan lagi dengan harapan kesembuhan, tetapi dengan rasa iba. Arman menyadari perubahan sikap itu, dan hatinya semakin perih. Sementara itu, Dimas mulai merasakan dampak yang lebih nyata. Uang yang ia miliki tidak lagi memberinya rasa senang. Tidurnya selalu diganggu mimpi buruk. Ia sering terbangun sambil berteriak, merasa ada yang menarik-narik tubuhnya. Ia mendatangi tempat di mana ia biasa melakukan ritual, berharap menemukan ketenangan. Namun yang ia rasakan justru ketakutan yang semakin besar. Dalam keheningan, ia merasa seperti ada suara yang menuntut, mengingatkan akan janji yang belum sepenuhnya dibayar. Dimas mulai menyadari bahwa perjanjian itu tidak hanya meminta korban, tetapi juga ketaatan tanpa batas. Dan semakin ia ragu, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Pada suatu pagi yang sunyi, Arman duduk di samping Sari, memandangi wajah istrinya yang tampak sangat tenang. Untuk sesaat, ia berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun kenyataan tetap ada, tidak peduli seberapa keras ia menolaknya. Bab kelima ini menjadi titik di mana harapan mulai pudar. Doa telah dipanjatkan, usaha telah dilakukan, namun kegelapan tidak serta-merta pergi. Sebaliknya, ia semakin mencengkram, menuntut harga yang tidak sanggup dibayar siapapun, tanpa kehilangan yang besar. Dan di balik semua itu, takdir seolah bersiap menurunkan palunya, menunggu saat yang tepat untuk menghantam keluarga ini dengan kenyataan paling pahit. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada tanda apapun yang memberitahu Arman bahwa hari tersebut akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Ia duduk di samping Sari seperti biasa, menggenggam tangan istrinya yang terasa semakin dingin. Napas Sari masih ada, tapi sangat lemah. Seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Arman tidak lagi menangis. Air matanya seakan sudah habis sejak malam-malam panjang yang ia lewati tanpa tidur. Yang tersisa hanyalah rasa kosong dan pasrah. Ia terus membisikkan doa, bukan lagi dengan harapan, melainkan sebagai bentuk penyerahan. Sari membuka matanya perlahan. Tatapannya kali ini berbeda. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa sakit. Justru ada ketenangan yang membuat dada Arman terasa sesak. "Mas," suara Sari sangat pelan, hampir tak terdengar. Arman mendekat, menempelkan telinganya ke bibir istrinya. "Ya, Li, aku di sini. Maaf kalau aku merepotkan," ucap Sari lirih. Kalimat itu membuat Arman tak kuasa menahan air mata. Ia menggeleng kuat-kuat. "Jangan bilang begitu. Aku yang minta maaf. Aku nggak bisa jaga kamu." Sari tersenyum tipis, senyum terakhir yang penuh kelelahan. "Jangan salahkan dirimu. Ini bukan salahmu." Napas Sari tersendat, tangannya yang berada dalam genggaman Arman bergerak sedikit, lalu melemah. Arman memanggil namanya berulang kali, berharap istrinya hanya tertidur. Namun waktu berjalan dan napas itu tidak kembali. Sari pergi dengan tenang, meninggalkan Arman dalam keheningan yang menyakitkan. Beberapa saat kemudian, tangisan Arman pecah. Ia memeluk tubuh istrinya, memanggil namanya dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Rumah itu yang dulu hangat kini terasa dingin dan kosong. Kabar kematian Sari menyebar cepat di desa. Tetangga berdatangan membawa duka dan keheningan. Mereka membantu mengurus keperluan pemakaman.
Arman bergerak seperti orang tanpa jiwa. Ia melakukan semua yang perlu dilakukan, tapi pikirannya seolah berada jauh dari tubuhnya. Saat jenazah Sari dimakamkan, Arman berdiri terpaku. Tanah yang menutup liang lahat itu terasa seperti menutup sebagian dari hidupnya juga. Ia tidak menangis lagi, hanya menatap kosong dengan dada yang terasa hampa. Di antara para pelayat, Dimas datang terlambat, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia berdiri di kejauhan, tidak berani mendekat. Ketika pandangannya bertemu dengan Arman, ia langsung menunduk. Di dalam diri Dimas, sesuatu runtuh. Ia tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Ia membayangkan penderitaan, iya, tapi kematian. Terlebih kematian orang yang tidak pernah menyakitinya secara langsung. Itu bukan bagian dari bayangan keadilannya. Sejak kematian Sari, hidup Arman berubah drastis. Ia jarang bicara, ia jarang keluar rumah. Pekerjaannya terbengkalai, rumah yang dulu hangat kini sunyi. Setiap sudut mengingatkannya pada Sari. Setiap pagi ia terbangun dengan kebiasaan lama, lalu teringat bahwa istrinya sudah tidak ada. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Arman sering terbangun, mendengar suara langkah kecil, atau merasa seperti ada seseorang yang duduk di sampingnya. Namun saat ia membuka mata, yang ada hanya kesunyian. Kesedihan Arman berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ada kemarahan yang ia pendam, bukan hanya pada Dimas, tapi juga pada dirinya sendiri. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai pelindung. Sementara itu, Dimas tidak pernah benar-benar tenang sejak hari pemakaman. Setiap malam, ia terbangun dengan teriakan. Dalam mimpinya, Sari datang dengan wajah pucat, menatapnya tanpa kata. Kadang Arman berdiri di belakangnya dengan tatapan kosong yang membuat Dimas gemetar. Uang yang ia miliki kini terasa seperti beban. Setiap kali ia menyentuhnya, dadanya terasa sesak. Ia mulai jatuh sakit, tubuhnya sering demam, sendi-sendinya nyeri, dan napasnya berat. Ia mencoba kembali melakukan ritual, berharap bisa menghentikan semua ini. Namun yang ia dapatkan justru rasa takut yang semakin kuat. Tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi janji manis. Suatu malam, Dimas mendengar suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu tidak keras, tapi jelas, seolah berbicara langsung di kepalanya. Janji belum lunas. Dimas gemetar, ia menyadari bahwa kematian Sari bukanlah akhir. Sejak kematian Sari, waktu seolah berhenti bagi Arman. Hari dan malam tidak lagi memiliki perbedaan yang jelas. Ia menjalani hidup seperti bayangan. Bangun tanpa tujuan, tidur tanpa mimpi yang tenang. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Kemarahan yang dingin dan tekad yang tidak lagi bisa dibendung. Arman mulai mencari kebenaran dengan cara yang lebih berani. Ia tidak lagi hanya bertanya dengan nada ragu. Ia mendatangi orang-orang yang dulu memberinya isyarat samar. Kali ini, ia meminta kejujuran. Beberapa orang menolak bicara. Namun ada juga yang akhirnya membuka mulut, meski dengan suara bergetar. Mereka mengatakan bahwa sejak lama, Dimas sering terlihat mendatangi tempat-tempat yang tidak wajar. Ia sering pergi ke daerah sepi, membawa sesajen, dan pulang menjelang pagi dengan wajah pucat. Potongan-potongan cerita itu menyatu di kepala Arman. Rasa sakit di dadanya berubah menjadi keyakinan yang pahit. Ia tidak lagi ingin menebak-nebak. Ia ingin mendengar langsung dari mulut Dimas. Sementara itu, Dimas berada di ambang kehancuran. Tubuhnya semakin kurus. Kulitnya terlihat kusam, matanya cekung. Setiap hari ia merasa sakit tanpa sebab yang jelas. Kadang perutnya melilit, kadang dadanya terasa seperti diremas. Tidurnya tidak pernah lebih dari beberapa jam. Itu pun selalu diakhiri dengan mimpi buruk. Yang paling menghancurkannya adalah kehadiran Sari dalam mimpinya. Bukan sebagai sosok yang menuduh atau marah, melainkan sebagai perempuan lemah yang hanya menatapnya dengan kesedihan mendalam. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan atau ancaman. "Aku tidak ingin mati seperti ini," bisik Dimas suatu malam, menangis sendirian. Namun suara lain dalam kepalanya selalu menjawab dengan dingin, mengingatkannya bahwa semua ini adalah konsekuensi dari pilihan yang ia buat sendiri. Pada suatu sore, Arman akhirnya berdiri di depan rumah Dimas. Tidak ada amarah yang meledak-ledak di wajahnya. Yang ada hanyalah kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Ia mengetuk pintu dengan pelan, namun tegas. Dimas membukakan pintu dengan wajah terkejut. Saat melihat Arman berdiri di hadapannya, tubuhnya gemetar.
Untuk sesaat, ia ingin menutup pintu dan lari. Namun langkahnya terhenti. Ia tahu tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Kita perlu bicara," kata Arman singkat. Dimas mengangguk lemah dan mempersilahkan Arman masuk. Di dalam rumah itu, suasana terasa berat. Tidak ada kata sambutan, tidak ada basa-basi. Mereka duduk berhadapan dalam diam yang panjang. "Aku tahu," kata Arman akhirnya. Suaranya tenang, tapi menusuk. "Aku tahu semua ini bukan kebetulan." Dimas menunduk. Tangannya gemetar. Butuh waktu lama sebelum ia akhirnya berbicara. "Aku cuma mau hakku," ucapnya lirih. "Aku capek jadi yang selalu kalah." Arman menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. "Dan kau pikir Sari pantas membayar itu dengan nyawanya?" Kalimat itu membuat pertahanan Dimas runtuh. Ia menangis terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia mengakui semuanya. Tentang rasa iri yang tumbuh sejak kecil. Tentang perjanjian gelap yang ia buat demi kekayaan dan warisan. Tentang ketakutan yang kini menghantuinya setiap saat. "Aku tidak tahu akan sejauh ini," katanya terputus-putus. "Aku cuma ingin mereka menderita sedikit, bukan mati." Arman bangkit berdiri. Dadanya terasa sesak. Ia ingin memukul, ingin berteriak, ingin meluapkan semua rasa sakit yang ia pendam. Sejak pengakuan itu, hidup Dimas berubah menjadi rangkaian penderitaan tanpa jeda. Hari-harinya dipenuhi rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Tubuhnya semakin lemah, seolah ada sesuatu yang perlahan menggerogoti dari dalam. Setiap langkah terasa berat, setiap napas seperti menghirup udara yang kotor. Ia tidak lagi berani keluar rumah. Tatapan orang-orang desa yang penuh curiga dan ketakutan membuatnya semakin tertekan. Namun yang paling menyiksa bukanlah penilaian manusia, melainkan suara-suara yang terus menghantuinya, terutama saat malam tiba. Dalam kesunyian, Dimas sering berbicara sendiri. Ia memohon, menangis, bahkan berteriak meminta ampun. Namun tidak ada jawaban yang memberi ketenangan. Yang ada hanyalah tekanan yang semakin kuat, seperti jeratan yang ditarik perlahan tapi pasti. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengerikan. Luka kecil muncul di kulitnya tanpa sebab yang jelas. Luka itu tidak mengeluarkan darah seperti biasa, melainkan cairan berbau busuk. Setiap hari baunya semakin menyengat, membuat Dimas sendiri muak dengan tubuhnya. Ia mencoba menutupi semuanya, namun penderitaan itu tidak bisa disembunyikan. Warga mulai menjauh. Anak-anak menangis jika melihatnya. Tidak ada lagi yang berani mendekat, bahkan untuk sekedar menyapa. Di tengah kehancurannya, Dimas mulai kehilangan apa yang selama ini ia kejar. Uang yang ia kumpulkan habis dengan cara yang aneh. Ia sering lupa di mana menyimpannya, atau uang itu seolah menghilang begitu saja. Barang-barang berharga rusak tanpa sebab. Motor yang ia banggakan tak lagi bisa digunakan. Dimas akhirnya sadar, semua yang ia dapatkan dari perjanjian itu sedang diambil kembali, satu persatu, tanpa ampun. Sementara itu, Arman juga tidak sepenuhnya selamat dari dampak semua ini. Tubuhnya mulai melemah sejak kematian Sari. Kesedihan yang terlalu lama ia pendam berubah menjadi penyakit. Ia sering pusing, nafasnya pendek, dan dadanya terasa nyeri. Namun Arman tidak mengeluh. Ia merasa hidupnya sudah selesai sejak kehilangan istrinya. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab untuk menyaksikan kebenaran terungkap, meski itu berarti harus menyaksikan kehancuran adiknya sendiri. Suatu malam, Arman terbangun dengan rasa sakit hebat di dada. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya tidak lagi patuh. Dalam kesadaran yang semakin kabur, ia teringat wajah Sari, tersenyum lembut seperti dulu. "Mas, sudah cukup," seolah ia mendengar bisikan itu. Pagi harinya, tetangga menemukan Arman tergeletak di dalam rumahnya. Ia masih hidup namun sangat lemah. Warga segera membawanya ke puskesmas, namun kondisinya terus menurun. Dokter mengatakan jantung Arman sudah terlalu lemah. Berita itu sampai ke telinga Dimas. Meski tubuhnya sendiri nyaris hancur, ia memaksakan diri datang menjenguk kakaknya. Ia berdiri di samping ranjang Arman dengan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Aku salah, Mas," katanya dengan suara pecah.
Aku benar-benar salah. Arman membuka matanya perlahan. Ia menatap Dimas dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada kebencian di sana, hanya kelelahan yang sangat dalam. Aku sudah memaafkanmu, ucap Arman pelan. Tapi bukan aku yang harus kau minta maaf. Kata-kata itu menghantam Dimas lebih keras dari apapun. Ia jatuh berlutut, menangis seperti orang kehilangan segalanya. Ia tahu ampunan manusia tidak cukup untuk menghentikan balasan yang sedang berjalan. Beberapa jam kemudian, Arman menghembuskan nafas terakhirnya. Ia pergi menyusul Sari dengan wajah yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. Desa kembali berduka. Dalam waktu singkat, keluarga itu kehilangan 2 nyawa. Kematian Arman menjadi pukulan terakhir bagi Dimas. Ia pulang ke rumah dengan tubuh gemetar dan jiwa yang hancur. Malam itu, penderitaannya mencapai puncak. Dimas merasakan rasa panas luar biasa di seluruh tubuhnya. Kulitnya seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit kesakitan, berguling di lantai, memohon pertolongan yang tidak pernah datang. Bau busuk semakin menyengat, menyebar ke seluruh rumah. Dalam kepanikannya, Dimas menyadari bahwa perjanjian itu kini benar-benar menuntut pelunasan penuh. Ia telah mengambil terlalu banyak, dan kini saatnya membayar. Menjelang pagi, rumah Dimas terbakar. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana api itu bermula. Warga hanya melihat asap tebal dan mendengar teriakan sebelum semuanya sunyi. Ketika api padam, yang tersisa hanyalah puing-puing dan tubuh Dimas yang sudah tidak bernyawa. Desa diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian itu dengan lantang. Semua seolah sepakat untuk diam, namun rasa ngeri tetap tinggal. Bab ke-8 ini menjadi akhir dari balasan yang kejam. Tidak ada pemenang dalam kisah ini, hanya kehancuran yang ditinggalkan oleh keserakahan, dendam, dan pilihan-pilihan gelap yang tidak bisa ditarik kembali. Dan meski semuanya telah berakhir, bayang-bayang dari apa yang terjadi tetap tinggal, menjadi pengingat bahwa tidak semua jalan pintas membawa keselamatan. Beberapa justru membawa seluruh keluarga menuju jurang yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Waktu terus berjalan. Meski bagi sebagian orang, waktu terasa berhenti di satu titik yang menyakitkan. Desa itu perlahan kembali ke rutinitasnya. Sawah kembali digarap, warung-warung kembali buka, dan suara tawa anak-anak kembali terdengar di siang hari. Namun di balik semua itu, ada satu kisah yang tidak pernah benar-benar pergi dari ingatan warga. Kisah tentang sebuah keluarga yang hancur karena warisan. Rumah Arman dan Sari kini kosong. Pintu-pintunya tertutup rapat, halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tidak ada lagi suara Sari yang menyapa tetangga dari warung kecilnya. Tidak ada lagi Arman yang berangkat pagi-pagi dengan wajah lelah tapi sabar. Rumah itu berdiri seperti saksi bisu dari semua yang pernah terjadi. Tidak ada yang berani menempatinya. Beberapa kali ada kerabat jauh yang mencoba datang, berniat membersihkan dan mengurus hak atas rumah dan tanah itu. Namun mereka selalu pulang dengan wajah pucat. Ada yang mengatakan merasa sesak saat berada di dalam rumah. Ada pula yang mengaku mendengar suara langkah pelan di malam hari, meski tidak ada siapapun. Akhirnya, rumah itu dibiarkan begitu saja. Tidak diwariskan, tidak dijual, tidak juga dihuni. Tanah yang dulu menjadi sumber pertengkaran, kini tidak lagi diperebutkan. Sawah yang pernah menjadi alasan munculnya dendam, perlahan terbengkalai. Rumput tumbuh tinggi, dan lumpurnya mengering tanpa pernah ditanami kembali. Seolah tanah itu sendiri menolak untuk memberi hasil. Warga desa memahami satu hal. Ada warisan yang membawa rezeki, dan ada warisan yang membawa kutukan. Kematian Dimas juga menyisakan luka dan ketakutan. Tidak ada pemakaman besar untuknya. Tidak ada doa bersama seperti layaknya warga lain. Semua dilakukan dengan sunyi dan cepat. Bukan karena kebencian semata, tetapi karena rasa ngeri yang masih menggantung di udara. Orang-orang tidak menyebut namanya lagi, bukan untuk menghapusnya, melainkan karena takut mengingat. Namun di antara bisik-bisik dan ketakutan itu, ada pelajaran yang perlahan dipahami oleh mereka yang mau merenung. Keserakahan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa teman, iri hati, kebencian, dan penyesalan. Dan ketika semua itu bersatu, tidak ada doa yang cukup kuat untuk menghapus akibatnya. Beberapa orang tua di desa mulai menjadikan kisah Arman dan Dimas sebagai peringatan. Mereka menceritakannya kepada anak-anak mereka, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa darah saudara tidak bisa diganti oleh tanah atau rumah, bahwa harta yang diperebutkan dengan cara kotor tidak akan pernah membawa ketenangan, dan bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali berakhir di jalan yang paling gelap. Tentang Arman dan Sari, banyak yang percaya mereka akhirnya menemukan ketenangan yang tidak pernah mereka dapatkan di dunia. Dalam ingatan warga, Sari tetap dikenal sebagai perempuan baik yang tidak pernah menyakiti siapapun.
Arman dikenang sebagai lelaki sederhana yang terlalu sabar hingga lupa melindungi dirinya sendiri. Keduanya menjadi simbol korban dari keserakahan orang lain. Pada suatu sore yang tenang, seorang anak kecil bertanya kepada kakeknya saat mereka melewati rumah kosong itu. "Kenapa rumah itu tidak ditempati, Kek?" Sang kakek terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. "Karena di sana pernah ada keluarga yang lupa bahwa saudara lebih berharga dari harta." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Namun suatu hari saat ia dewasa, kisah itu akan kembali teringat, menjadi peringatan yang diam-diam menuntunnya untuk memilih jalan yang lebih benar. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan siapapun. Tidak ada yang benar-benar menang ketika keserakahan mengambil alih hati manusia. Yang tersisa hanyalah kehilangan, penyesalan, dan luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan sejati bukanlah tanah, rumah, atau uang. Warisan sejati adalah bagaimana seseorang menjaga hubungannya dengan keluarga, bagaimana ia menahan diri dari iri dan dendam, dan bagaimana ia memilih untuk tidak menukar nurani dengan janji palsu. Kisah Arman, Sari, dan Dimas kini menjadi bagian dari ingatan desa. Tidak tertulis dimanapun, namun hidup dalam cerita yang diceritakan dengan suara pelan, di sela-sela malam yang sunyi. Dan setiap kali angin berhembus melewati rumah tua itu, seolah ada pesan yang kembali diingatkan kepada siapapun yang mau mendengarkan, bahwa tidak semua yang tampak sebagai rezeki adalah anugerah, bahwa tidak semua warisan layak diperebutkan, dan bahwa ketika manusia memilih jalan gelap demi harta, seringkali yang ia dapatkan bukan kekayaan, melainkan kehancuran seluruh hidupnya sendiri. Tamat.